Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Saya penanggung jawab ibadah untuk mengawali doa. Haleluya Yesus. Kami mohon sidang jemaat berdiri. Haleluya Yesus. Pada pagi hari ini kita akan meminta pimpinan Tuhan. Bila sehingga pada pagi hari ini hadirat Allah hadir tengah-tengah kita semua. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat dan kemuliaan kami persembahkan di hadirat Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebenaran kami Tuhan. Jika pada saat hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami percaya ini semuanya karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersepakat, kami hanya untuk memuliakan Tuhan ketika kami ada di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pada anak-anak Tuhan. Pagi hari ini Kau perkenankan untuk melayani pekerjaan Allah yang Maha Kudus, pemimpin pujian, singer, pemain musik, murid-murid, apapun yang Kau berikan untuk kami kerjakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami layak untuk melayani pekerjaan Allah yang Maha Kudus, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat Tuhan buat selanjutnya. Khusus kami berdoa buat hamba-Mu pada pagi hari ini yang Kau pertetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau khususkan hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk memberkati kami semua yang sudah hadir di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini belum sempat hadir Tuhan. Kami tidak mengetahui, mungkin yang masih ada dalam perjalanan, mungkin yang masih ada di rumah. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan melawat mereka. Engkau hentar mereka Tuhan untuk datang beribadah pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami, Allah yang hadir. Kami percaya Allah ada di tengah-tengah kami. Biarlah pada saat ini kami boleh menikmati hadirat Allah di dalam rumah Tuhan. Kami akan bersukacita memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Roh Kudus, ambil alih jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, shalom. Harus sukacita. Amin. Walaupun mungkin pada kenyataannya hidup kita ada masalah, itu pasti. Mungkin ada beban, ada penderitaan, ya itulah kehidupan saya. Kita tetap beriman dan berjalan bersama Tuhan. Kita siap untuk hal-hal yang terburuk, kita harus siap, tapi kita beriman untuk hal yang terbaik. Mungkin bisa ini salaman dulu, kanan kiri tos. Ucapkan Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita hidup berkenan, Tuhan menentukan dan menopangkan tangannya, saudara. Tapi hidup berkenan butuh perjuangan. Kita sambung dengan pujian Allah itu baik. Mungkin ada yang mau bersaksi, saudara, tentang kebaikan Tuhan. Tidak ada? Ya, semua sudah menerima kebaikan Tuhan ya, saudara. Cuma mungkin malu mau bersaksi, grogi. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah pujian Tuhan. Bapa, Kau setia.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian pengagungan hanya bagi Engkau. Sungguh pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Bapa yang setia, karena kami punya Bapa yang sangat baik. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, ada di rumah Tuhan pagi hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya jadi pujian penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Ini persembahan kami, ini hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan pagi hari ini. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan pagi hari ini, Engkau menyediakan yang kami perlu. Pagi hari ini kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bekerjalah dalam hidup hamba-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, firman yang kami perlukan ya Tuhan. Jadi jawaban kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulan, segala kekhawatiran, ketakutan kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman Tuhan akan meneguhkan kami, menguatkan kami. Kuasa-kuasa yang tidak berkenan kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat, Roh Kudus yang dahsyat bekerja pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, suci kuduskan hati kami, suci kuduskan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, perbaharui melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu, kekasih Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Sony yang akan melayani firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Saya senang dan bersyukur Tuhan izinkan kembali melayani di GPDI Victorious Jiwan dengan bangunan yang baru. Puji Tuhan, luar biasa. Saya masuk suasananya, satu sejuk, yang kedua hadirat Tuhan turun. Amin saudara. Ya. Terima kasih Pak Gembala, Bapak Pendeta Nathanael Hoho. Beliau sahabat kami pelayanan bersama di Dalet dengan Koka juga. Ini tim yang setia mendampingi saya kemanapun saya pergi. Terima kasih Bu Maria dan seluruh keluarga GPDI Victorious Jiwan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kami beri judul Lazarus dan Orang Kaya. Nah saudara, kita belajar perumpamaan ini sebenarnya apa sih makna perumpamaan ini? Ada banyak sekali makna saudara yang bisa kita dapat dari perumpamaan ini. Kalau sekilas orang baca judulnya, orang di sini judul di LAI, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Oh berarti ini perbedaan antara orang kaya dan yang miskin gitu. Kalau orang berpikir secara cepat gitu saudara. Tapi maknanya jauh lebih dalam dari itu saudara. Mari kita baca dulu Lukas 16 19 sampai 31. Saya yang ganjil 19, saudara bersama 20, kita bergantian, dan terakhir 31 kita bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Lukas 16 ayat 19, demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham
dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia menunjukkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau tertentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30. Jawab orang itu, tidak Bapak. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan Bersama-sama 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara, kita mau belajar dari ayat demi ayat. Ini cukup lama, nanti waktunya 5 jam atau 6 jam? Bercanda ya Bapak Ibu. Kita akan ayat demi ayat tapi dengan cepat. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena saya sendiri juga tidak suka dengerin khotbah yang panjang. Maka dari itu saya belajar kalau khotbah tidak panjang, paling tidak 1 jam. Ayat 19 Bapak Ibu. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Di sini kita diperkenalkan seorang kaya, ya, sebuah sosok. Sosok itu adalah seorang yang kaya. Kaya itu kan sebenarnya relatif ya Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak punya uang, orang yang punya uang 10 juta sudah kaya. Bagi orang yang punya 10 juta, orang yang punya 1 M sudah kaya. Tapi bagi orang yang punya 100 M, punya 1 M masih miskin. Nah, jadi kaya itu relatif. Kalau di sini dikatakan seorang kaya, kita bisa gambarkan super kaya, begitu kira-kira. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan lagi Bapak Ibu, dia selalu nih. Jadi berarti kan tidak pernah tidak. Selalu pakaiannya apa Bapak Ibu? Jubah ungu dan kain halus. Nah, di zaman itu jubah ungu itu bukan semata-mata jubah yang berwarna ungu, tapi memberikan simbol jubah mewah. Memang warnanya ungu, tapi tidak semata-mata jubah berwarna ungu gitu. Jadi jubah ini mewah, yang dikala itu hanya dibeli oleh orang-orang kaya dan pejabat-pejabat. Dan salah satu anak Tuhan ada yang jualan kain ungu, namanya siapa, Ibu? Lydia. Ya, Lydia itu kan pengusaha kain ungu. Nah, jadi orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Sudah jubah ungu, kainnya kain halus sekalian. Jadi sudah pakaiannya ini sudah super luar biasa. Sosialita banget gitu ya. Sosialita dan keren dan mahal, setiap hari itu dipakai. Setiap hari itu dipakai. Artinya orang ini hidup di dalam kemewahan. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah, betul kan Bapak Ibu? Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Mungkin bagi dia hidup itu untuk kemewahan. Hidup itu untuk mencari harta dunia. Hidup itu untuk kesuksesan secara dunia. Nah, ini bagi orang ini Bapak Ibu, dia hidup senang dalam kemewahannya ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu ya, kalau umur manusia itu tidak terbatas, tidak ada kematian, mungkin saya dan Koka dan Pak Hoho
berpikir ayo cari harta dunia terus menerus, kan tidak ada kematian ya misalnya ini, dan tidak ada hidup setelah mati. Lah terus di dunia ini terus sampai kekekalan kita di dunia loh. Terus kita ngapain miskin terus? Nah, begitu logikanya ini. Nah, tetapi Bapak Ibu, orang kaya ini lupa kalau hidup itu enggak seperti itu. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk mengumpulkan harta dunia. Tidak salah mengumpulkan harta dunia, Bapak Ibu, nabung tidak salah. Kalau merasa bersalah, sumbangkan gereja. Tidak apa-apa, terima ya Bapak. Kalau merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, jadi ayat 19 kita diberi gambaran sosok orang kaya. Sebenarnya kayanya itu tidak salah. Jadi orang yang tidak paham dengan dalam ayat ini mungkin berpikir, oh berarti orang kaya ini nanti dia tidak masuk surga. Nanti dia tidak berada di pangkuan Abraham. Nah, orang berpikir berarti orang kaya masuk neraka dong. Nah, tidak seperti itu. Di sini digambarkan ada orang kaya yang hidupnya dalam kemewahan. Satu, jadi kesalahan dia fokus dunia. Kesalahan dia hidup dalam kemewahan setiap hari. Yang ke-20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Yang kedua, sangat berkebalikan dengan yang pertama, dan diberi namanya adalah Lazarus. Lazarus itu, ini Lazarus ilustrasi itu. Ini Lazarus perumpamaan. Di Alkitab itu ada Lazarus 3. Yang pertama perumpamaan ini. Yang kedua Lazarus siapa Bapak Ibu? Izin minum. Saudaranya Maria dan Marta, bukan Bu Maria ya. Ada yang ketiga tahu Bapak Ibu? Lazarus yang salah diceritakan. Nah, ini ada cerita gini. Ceritanya seorang guru sekolah minggu berkhotbah. Adik-adik, ada seorang yang kecil pendek namanya Lazarus. Dia naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Lalu temannya guru sekolah minggu lain bisik-bisik, namanya Sakeus. Bukan Lazarus, kamu salah. Lalu Yesus berkata, hei Lazarus turun, itu tempatnya Sakeus. Jadi ini Lazarus yang salah diceritakan. Nah, ini Lazarus perumpamaan Bapak Ibu. Dia miskin, pekerjaannya pengemis, badannya penuh dengan borok. Nah, sudah miskin, ngemis, penuh dengan borok. Sial banget. Jadi Bapak Ibu, kita mesti bersyukur kalau cuma salah satu. Ini banyak, ini sudah diborong semua. Miskin, ngemis, penuh dengan borok. Habis itu mati dalam kemiskinan. Nah, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ngemisnya di depan pintu rumah orang kaya yang kita baca di pertama. Jadi ada kaitan. Orang kaya yang tadi hidupnya mewah, setiap hari pakaian halus, kain ungu, bertemulah dengan Lazarus yang ada di depan pagar rumahnya. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lazarus ingin menunggu kalau orang kaya itu ada makanan yang jatuh. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah, ini kemungkinan Lazarus ini kalau tidak lemah, halus. Orangnya kalau nggak halus lemah. Karena apa? Karena anjing-anjing datang menjilat boroknya dibiarkan. Nah, saudara, kalau saudara pasti marah kan? Anjing itu sebelum datang pasti saudara lempar. Nah, jadi mungkin lemah atau mungkin ibanan, saya tidak tahu, tapi Lazarus ini benar-benar kasihan dan berkebalikan dengan orang kaya tadi. Miskin, pengemis, penuh borok, nunggu makanan jatuh, berarti dia sering kelaparan. Anjing-anjing datang menjilat boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Siapa yang mati, saudara? Lazarus. Jadi Lazarus mati dulu. Ini bukan pelajaran, bukan berarti yang miskin mati duluan, bukan. Ini hanya cerita saja. Lazarus mati dulu. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat kemana, saudara? Pangkuan Abraham, puji Tuhan. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Bukan berarti orang miskin pasti masuk surga. Tapi orang miskin juga bisa masuk surga. Itu saudara. Jadi artinya apa? Artinya kita masuk surga atau tidak ada korelasinya dengan
harta. Tidak ada korelasinya dengan saudara miskin atau kaya. Karena ada pengajaran tuh, saya pernah dengar, orang kalau mengasihi Tuhan pasti jadi orang kaya. Karena Tuhan nggak mungkin, Tuhan pasti kasihan melihat anaknya miskin. Nah, tidak seperti itu juga saudara. Ada saatnya Tuhan mengizinkan kemiskinan itu terjadi. Dan ada saatnya karena kemiskinan terjadi, bisa jadi juga karena ketidakbijakan manusia sendiri. Jadi ada banyak alasan sesuatu itu terjadi. Nah, saudara, di sini matilah Lazarus itu dan dia dibawa ke pangkuan Abraham. Lazarus masuk surga dibawa ke pangkuan Abraham bukan karena dia miskin. Tapi saudara, di dalam kemiskinannya saudara bisa melihat Lazarus menjaga hidupnya sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Lazarus tidak mencuri. Lazarus tidak menipu. Lazarus tidak berhutang di sana sini terus melupakan itu. Lazarus walaupun miskin saudara, dia tetap sesuai firman Tuhan. Dia menunggu makanan jatuh, tidak ngerampok loh saudara. Menunggu makanan jatuh. Nah, terus ayat 23 saudara. Orang kaya itu juga apa saudara? Mati. Jadi namanya manusia, yang miskin mati, yang kaya mati. Kematian tidak punya syarat Anda harus miskin atau Anda harus kaya. Kematian juga tidak menunggu syarat Anda harus tua. Ada orang yang masih muda mati. Ketika reuni SD atau SMP atau SMA, terkadang saya merasa sedih saudara, karena setiap reuni 1-2 tahun, 3 tahun selalu saja ada kabar duka. Itu di usia saya yang 40-an. Kalau saudara reuni di umur 50 lebih banyak lagi, 60, 80 masih bisa reuni saudara. Puji Tuhan kalau masih bisa reuni ya. Nah saudara, orang kaya itu mati. Jadi pelajaran buat orang-orang yang mengandalkan hartanya, harta tidak dibawa mati. Harta tidak membuat Anda hidup terus. Ada seorang kaisar saudara di Cina sana. Ada seorang kaisar yang karena hartanya banyak, karena wilayahnya luas, dia menyuruh salah satu menterinya untuk mencari sebuah resep atau obat atau herbal yang mana kalau dimakan bisa hidup kekal. Karena dia nggak mau mati saudara. Nah, lalu menterinya ini kan dia bingung saudara. Saudara kalau jadi menterinya pasti frustasi ya. Suruh mencari herbal atau obat yang bikin kaisar saudara hidup kekal. Lalu menterinya ini tahu bahwa itu tidak pernah ada. Dia minta izin sama kaisarnya, boleh nggak aku mencari karena ini jauh dan nanti mungkin butuh banyak orang untuk mengangkutnya, aku bawa keluarga besarku, diizinkan. Dan juga orang-orang kepercayaanku, diizinkan. Lalu mereka pergilah entah beratus-ratus orang, entah berpuluh-puluh orang, pokoknya banyak ke sebuah pulau. Memang tujuannya melarikan diri ke sebuah pulau, dan itu dipercaya sebagai asal-usul orang Jepang. Pulau itulah Jepang. Nah jadi saudara, ada orang yang karena hartanya banyak dia takut mati, dan sedihnya saudara tidak ada obat satupun yang bisa membuat saudara hidup kekal. Dan sesaat setelah anak buahnya itu pergi dan tidak kembali, kaisar ini justru mati karena memikirkan obat itu. Mikir terus obat itu, mati saudara. Saudara jangan banyak pikiran ya. Saya berpikir kenapa kok orang tua itu kalau renovasi rumah sering sakit, sering meninggal. Ada tetangga kami di tengah renovasi sudah usia gitu, meninggal. Nah, takutnya saya berpikir, kalau salah ya tidak tahu. Orang tua mikir renovasi berat, banyak pikiran sehingga sakitnya datang. Nah, saya beritahu buat saudara, jangan banyak pikiran, serahkan sama Tuhan. Bukan jangan renovasi ya. Renovasi boleh, tapi jangan banyak pikiran. Apapun hari-hari ini, apapun yang saudara sedang pikirkan, mungkin berat, ingat saudara punya Tuhan. Amin. Yang Maha Kuasa. Amin. Dan Tuhan itu ingin saudara ada di dalam Alkitab. Kesusahan satu hari cukup untuk
1 hari. Orang yang tidak bisa tidur itu mengambil kesusahannya besok untuk dipakai malam itu. Ngapain saudara, ya kan? Kesusahan besok ada sendiri. Setiap orang pasti punya masalah. Kalau saudara sedang sakit kepala, bersyukur. Itu artinya saudara masih punya kepala. Hanya orang yang tidak punya kepala yang tidak pernah sakit kepala, gitu saudara. Nah, jadi saudara, masalah itu boleh terjadi, tapi jangan lupa berdoa, berserah pada Tuhan, bersyukur, dan tidurlah dengan nyenyak. Saudara, saya lanjutkan. Tadi ayat 22, orang kaya itu mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Nah, sedihnya orang kaya ini tidak masuk surga. Ia menderita sengsara di alam maut, dan ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dia diizinkan Tuhan untuk melihat dari jauh jarak antara neraka dan surga itu. Dia diizinkan melihat di sana itu ada Abraham. Dan kok ada pengemis yang biasa di depan rumah saya itu dipangku oleh Abraham. Ini pemikiran orang kaya itu, karena dia mengenali saudara Lazarus wong setiap hari di depan rumahnya. Nah saudara, lalu dia berseru, ayat 24, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah saudara, pagi ini kita diingatkan bahwa surga dan neraka itu nyata, bahwa hidup manusia itu tidak kekal di dunia ini, tapi di kekekalan nanti bersifat kekal. Nah saudara, lalu orang kaya ini yang ada di neraka, dia melihat dan dia berseru, Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya, menyejukkan lidahku. Wah, dia minta air saudara, tapi air yang dia minta ini hanya secelup saja saudara. Artinya apa? Artinya dia sangat kesakitan dan dia bahagia kalau boleh secelup air saja. Padahal saudara, ketika di dunia orang kaya ini kalau beli galon mineral dia bisa beli galon mineral seruko penuh, dan sebagian dikirim ke GPDI Victorious. Nah saudara, tetapi di sana hartanya tidak berguna. Di sana dia tidak bawa dompet dan tidak boleh bawa dompet. Dan dia memandang ke atas, Bapak Abraham, suruh Lazarus celupkan jarinya dan teteskan air, karena di sini sangat kesakitan. Saudara, di neraka sangat kesakitan. Jangan saudara termakan iklan. Ada iklan begini. Ada teman saya yang bercanda, aku enggak apa-apa masuk neraka, aku pengen masuk neraka, karena di neraka banyak artis-artis cantik. Di neraka nanti kita boleh joget-joget, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Enak daripada di surga kebaktian terus. Nah saudara, jangan termakan iklan itu iklan yang salah, karena di neraka yang cantik-cantik akan gosong semua saudara. Sangat kesakitan. Dan di surga saudara, kebaktian itu jauh lebih menyenangkan daripada di dunia. Kalau di dunia saudara mungkin bisa ngantuk, bisa capek, bisa bosan, tapi di surga kebaktian itu akan sangat indah. Amin saudaraku. Jadi jangan termakan iklan yang tadi. Lalu saudara, ayat 25, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara, Abraham mengingatkan kepada orang kaya itu, ingat, selama engkau hidup segala yang baik sudah engkau peroleh, Lazarus segala yang buruk. Kalau hari-hari ini saudara merasa hidup di dunia ini tidak dapat segala yang baik, saudara banyak menderita karena mengikut Yesus. Saudara banyak menderita karena saudara tetap percaya, karena pelayanan saudara banyak menderita. Ingat saudara, penderitaan itu sementara, jauh kekekalan nanti akan jauh lebih indah daripada di dunia ini. Upah saudara di surga nanti akan lebih mulia.
jauh tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan saudara di dunia ini. Justru ketika di dunia ini kalau saudara merasa saudara semua dapat yang enak, saudara semua dapat yang nyaman, saudara semua dapat hiburan, berhati-hatilah saudara. Orang kaya ini selama di dunia dia dapat apa saudara? Hiburan. Sedangkan Lazarus menderita. Nah saudara, saya percaya, saya meyakini bahwa hidup sesuai firman Tuhan pasti ada penderitaan. Karena kita tidak sama dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budimu. Artinya seseorang yang tidak sama itu pasti mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan saudara, mengalami sesuatu yang saudara tidak pikirkan karena saudara berbeda dengan dunia. Tapi kalau saudara nyaman, hidupnya nyaman ini bukan damai ya saudara. Saudara mengikut Tuhan Yesus ada satu ciri yang utama, hidup penuh damai sejahtera. Amin saudara. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi meskipun orang percaya, orang pelayanan itu meskipun dalam penderitaan, dia punya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Orang dunia meskipun dia hidup dalam kelimpahan, meskipun dia nyaman dan sebagainya, tapi di luar Tuhan damai sejahtera itu tidak ada. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Jadi orang kaya ini minta Lazarus celupkan, dia minta satu air tetes saja. Tetapi apa jawab Abraham? 25. Tetapi Abraham berkata, oh ini sudah ya saudara, ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudara, menurut Alkitab, surga dan neraka itu bersifat final. Saudara tidak bisa seperti orang kaya ini, wah aku ternyata masuk neraka, Tuhan aku bertobat, Tuhan maafkan aku, ampuni aku. Tidak bisa. Tidak ada pertobatan setelah final itu tadi. Jadi saudara, kita diberi kesempatan Tuhan hidup di dunia, yuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Supaya kita semua di sini nih nanti berkumpul di surga. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Nah saudara, saya lanjutkan ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Rupanya orang kaya ini saudara, ketika dalam penderitaan dia tiba-tiba mendadak menjadi penginjil. Maksudnya apa saudara? Dia ingat loh, saudaranya itu masih 5, semua hidup seperti dia, supaya kelak tidak ngalamin seperti dia. Nah, mendadak jadi penginjil. Saudara, kita diberi kesempatan Tuhan beritakan Injil, beritakan firman setiap hari. Amin saudara. Ya, jangan berpikir kalau beritakan Injil itu nanti bakal dipukul orang, bakal dianiaya orang. Nah saudara, ada saatnya Tuhan izinkan orang tertentu begitu. Tapi saudara memberitakan Injil itu luas. Saudara bersaksi, itu sudah memberitakan Injil. Saudara bagi-bagi ayat Alkitab, itu sudah memberitakan Injil. Dengan kehidupan saudara yang baik, lalu tetangga saudara tanya, Pak jenengan kok sukacita terus, baik apa rahasianya? Kalau saudara bagikan Injil, saudara dipukul enggak? Ya pasti enggak kan. Gitu kan saudara, ini penginjilan lewat hubungan. Nah saudara, mari hidup kita ini memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Jangan jadi penginjil di neraka. Ya saudara, percuma itu saudara. Nah lalu ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Lalu Abraham menjawab, loh kan di dunia ada kesaksian Musa dan para nabi. Kenapa mesti yang mati bangkit, Lazarus disuruh bangkit untuk memberitakan itu, saudara? Ada kesaksian Musa dan para nabi di mana, saudara? Alkitab kita. Jadi saudara, Alkitab kita ini
kesaksian tuntunan hidup dari Tuhan supaya kita hidup di dalamnya sehingga kita masuk surga hidup bersama Kristus. Nah saudara, Abraham menjawab begitu. Kan ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Bagi saudara yang bijak, yang tidak mau seperti orang kaya itu, mau nanti masuk surga bersama Kristus, baiklah saudara mendengarkan kesaksian itu. Amin saudara. Baca Alkitab tiap hari. Dengarkan khotbah, ibadah, rajin melayani Tuhan. Nah saudara, ayat 30, jawab orang itu, masih ngeyel saudara. Memang banyak orang mengeyelan. Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Masih ngeyel saudara. Kalau cuma itu kesaksian Musa dan para nabi, kalau cuma ada Alkitab, percuma. Tetapi kalau Lazarus bangkit dari orang mati, mereka akan bertobat. Ini menurut orang kaya itu, tapi Abraham punya jawaban di 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, yang orang-orang yang menolak Alkitab sebagai firman Tuhan, sekalipun ada orang yang bersaksi, aku bangkit dari kubur loh, juga nggak akan dipercaya. Ada banyak itu kan cerita-cerita seperti itu, bersaksi bangkit dari kubur misalnya begitu. Saya tidak tahu, saya tidak mau memutuskan apakah yang bersaksi itu sungguhan atau palsu, saya tidak memutuskan itu. Cuma artinya gini saudara, artinya kesaksian seperti itu tidak menjamin orang untuk percaya. Kalau dia tidak percaya Alkitab, saksian seperti itu juga tidak percaya. Nah saudara, mari kita ini dapat kesaksian yang luar biasa. Ini Alkitab saudara, ini maaf, ini bukan Alkitab saudara, Alkitabnya Koka. Alkitab punya saudara masing-masing. Ini tadi saya hari ini ada rekaman saudara, 1 bulan ini saya ada pelayanan baru ya, rekaman pendalaman Alkitab dan khotbah ke gereja-gereja. Saya sudah izin Pak Gembala, nanti di-upload di channel kami Basilia TV saudara. Nanti kami share ke Pak Gembala. Mohon dukungan saudara untuk subscribe, like, dan komen. Jadi iklan ya saudara. Nah saudara, lalu saya mempersiapkan alat-alat rekaman. Istri saya, waktu kami mau berangkat, istri saya mengingatkan, Pak, tongkatnya belum. Tongkat ini yang padahal besar di dekat pintu, lupa saya bawa. Terus saya bawa masuk mobil, apalagi yang ketinggalan? Nggak ada. Masuk ruko ini, Alkitab saya ketinggalan. Mempersiapkan rekaman, justru Alkitabnya ketinggalan. Lalu saya pinjem ke Oka. Nah saudara, ayo baca Alkitab kita. Boleh saudara coret-coret, boleh saudara stabilo. Kalau habis saudara, kalau Alkitab saya penuh coretan dan habis, beli baru saudara. 1 atau 2 tahun beli baru supaya santai lagi, nyoret-nyoret lagi saudara. Yuk belajar Alkitab, dengarkan firman Tuhan, jangan keras hati saudara, karena penyesalan di sana tidak berarti sekalipun saudara jadi penginjil. Mari kita berdoa. Saya undang musik dan WL maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap dalam sikap doa, renungkan firman Tuhan pagi ini. Biar WL dan musik saja yang menyanyikan dulu. Selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu tetap dalam sikap doa. Renungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saudara, kita masih diberi kesempatan hidup di dunia dengan Alkitab di tangan kita. Jangan biarkan kesempatan itu lewat. Jangan biarkan kita menyesal di kekekalan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Musik dan WL menyanyikan selidiki aku. Kita cermati kata demi kata, supaya kata itu meresap dalam hidup kita, supaya Tuhan menyelidiki hati kita.
Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Tuhan? Engkau yang Maha Tahu, dan Kau nilai hidup kami. Tidak ada hidup kami yang bisa tersembunyi dari Engkau Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Saudara, izinkan Tuhan menyelidiki hati saudara. Amin, amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Taruh kedua tangan di dadamu saudara. Ya, Roh Kudus menilai hidup kita. Amin. Telah kulihat. Haleluya. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Amin. Mari berjuang saudara, berjuang sampai akhir. Amin. Telah kulihat. Waktu dan tempat saya kembalikan namanya. Perjuangan iman tentu saja. Jangan sampai kita lengah, seolah-olah hidup ini akan kekal selama-lamanya. Ada waktunya kita akan dibatasi oleh waktu, dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya ini. Mari dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun kita di dunia ini sampai kekekalan. Nyanyikan lagu ini sama-sama kepada Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hati. Apakah kami mengasihimu? Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu.
masih ada kesempatan. Kami mau dengar tuntunan firman-Mu sepanjang hidup kami. Kami terus setia dan setia sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Berkat-Mu atas Pak Sony, berkat-Mu atas kami semua yang telah mendengarkan firman. Doakan anugerah-Mu Pak Sony keluarga, apa yang dikerjakannya dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau yang menolong, Tuhan yang membuat berhasil beruntung dalam anugerah Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberkati kami pada saat pagi hari. Kami terima anugerah-Mu